Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan ya komen dari mbaknya ini yang sudah senior banget nih teman-teman ya. Ternyata mbaknya sudah 14 tahun di Singapura. Masya Allah. Doa saya terkabulkan, ternyata di Singapura halal dan cocok dalam mencari rezeki. Kenyataan saya bisa beli perumahan, Masya Allah. Tabarakallah Mbak, semoga berkah ya. Kuliahkan anak, menghidupi keluarga. Kebetulan saya juga dapat ujian dari Allah kalau suami saya kena diabetes. Tapi saya tetap semangat dengan ujian itu walaupun suami hanya di rumah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sabar, ikhlas dalam hal apapun. Oke ya, di sini memang benar banget Mbak ya. Alhamdulillah mbaknya di sini ini dari Mbak siapa? Andini ya. Dari Mbak Andini Dini ya. Oke, dari Mbak Andini Dini. Dan di sini mbaknya sudah 14 tahun teman-teman, tapi ya itu tadi perjalanan nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang ya, seperti yang kita lihat ya. Kita itu hanya memandang itu memang enak, tapi kalau kita belum pernah merasakan, belum pernah terjun langsung menjadi seorang TKW, itu bakalan nggak tahu perjuangan seorang TKW itu, Masya Allah, benar-benar luar biasa. Oke, di sini mbaknya 14 tahun sudah bisa yang namanya beli perumahan ya, muliahin anak ya, menghidupi keluarga, dan semoga saja suaminya dari Mbak Andini yang punya penyakit diabetes ya, semoga cepat sembuh ya. Saya juga prihatin dan juga mendoakan ya Mbak ya, semoga saja mbaknya sabar dalam menghadapi ujian ini. Pasti semua orang yang hidup pasti punya ujian. Kalau kita nggak dapat ujian berarti Allah itu tandanya nggak sayang sama kita. Kalau kita ya dikasih ujian, itu tandanya Allah sayang sama kita. Nah, untuk itu tetap semangat, dekatkan diri selalu sama Allah. Oke teman-teman, di sini ya, ternyata mbaknya ini sudah 14 tahun di Singapura, Masya Allah. Perjuangan yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Menjadi seorang TKW Singapura itu nggak mudah, nggak gampang. Saya benar-benar di sini tuh percaya 100% bahwasanya apa? Yang saya rasakan sendiri juga seperti itu ya. Selama saya belasan tahun di Singapura, saya juga benar-benar sering lah yang namanya kena cacian, kena komplain, sedikit saja kayak gitu, nyelkit di hati ya. Pasti kita itu bakalan nangis. Apalagi nanti buat kalian yang baru pertama kali datang ke Singapura, kalian bakalan merasakan hal yang sama yang saya rasakan teman-teman ya. Mungkin itu dari mem, mungkin itu dari ama ataupun akong ataupun ser ya. Itu kalian bakalan kena yang namanya goresan, itu pasti ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ya suatu saat nanti majikan kalian itu ibaratnya ngomong kasar kayak gitu ya, jangan sampai kalian nanti terus putus asa. Ya ibaratnya saya sendiri juga ngerti, juga paham ya Mbak ya, bahwasanya pastilah sakit sekali. Karena apa? Ya ibaratnya baru pertama kali datang bekerja ke Singapura, terus dikatain ibaratnya kamu tuh bodoh banget ya, kerja begini saja nggak tahu ya. Terus ada lagi, kamu tuh ternyata bodoh banget ya, buat kerja begini aja nggak ngerti. Itu pasti Mbak, tapi disabarin saja ya. Sabar, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya. Semoga saja kita itu bisa finish kontrak. Itu aja Mbak ya. Pokoknya nanti buat teman-teman semuanya ya, misalkan kalian ada waktu ataupun mungkin dikasih waktu untuk sholat ya, pergunakan untuk sholat. Capek-capeknya apapun kalian, misalkan waktunya sholat Mbak, jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Kalau kita ya, kita itu ibaratnya punya masalah apapun ya, kita mengadunya, kalau kita di luar negeri mengadu ke siapa? Ya kita mengadu sama Allah Mbak. Kalau kita mengadu ke keluarga, nggak mungkin keluarga bisa bantuin kita. Rasa sakit yang kita pendam ya selama kita berjuang di rumah majikan,
kita harus mengadunya. Mengadu yang paling baik itu adalah mengadu sama Allah, Mbak. Kalian bisa percaya atau enggak terserah ya. Tapi di sini saya sudah membuktikan sendiri ya, bahwasanya saya bekerja mati-matian. Waktu dulu ya, saya itu enggak dikasih waktu untuk sholat, teman-teman. Dan saya memang ujian itu selalu datang terus menerus, meskipun saya bisa bertahan 3 kontrak, tapi ujian itu nggak ada habisnya. Terus alhamdulillah ya, setelah saya itu ngikut majikan dan di situ saya dikasih kesempatan waktu untuk menjalankan sholat, saya pergunakan sholat secapek-capeknya apapun, saya paksakan untuk sholat. Dan alhamdulillah, meskipun saya ada masalah di rumah majikan, saya tetap bisa yang namanya kontrol emosi, ngedem emosi saya sendiri, ngedem diri saya sendiri. Saya karena yakin, teman-teman ya, kalau saya nggak sabar, saya nggak mungkin nanti pulang ke Indonesia, saya nggak mungkin punya apa-apa. Saya berpikirnya seperti itu ya. Jadi di sini saya nggak ngandalin emosi, nggak. Saya itu malah mikirnya, ya nggak apa-apa lah, ibaratnya saya dimarah-marah, ibaratnya saya dimaki-maki, ibaratnya saya kena omongan kasar dari majikan, nggak apa-apa. Saya harus bangkit, saya harus membuktikan kalau saya ini bisa. Saya harus membuktikan bahwa orang Indonesia itu nggak semuanya bodoh, kayak gitu. Saya justru bangkit, teman-teman ya. Saya dari situ saya ngomong, ngadu sama Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan ya Allah. Berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kesabaran. Ya Allah, semoga aku bisa finish kontrak ya Allah. Selalu saya itu ngomong, ngadunya sama Allah, teman-teman. Nangis, memang nangis. Saya memang nangis. Saya ini orangnya cengeng banget ya. Apalagi saya ini orangnya nggak mau banyak ngomong, teman-teman ya. Saya meskipun di Singapura belasan tahun ya, di hadapan majikan, saya itu nggak mau yang namanya banyak ngomong atau bisa dibilang kurang ajar. Itu saya nggak mau. Karena apa? Saya berpikir saya di sini masih butuh, kayak gitu. Jadi orang kalau masih butuh, ya kita ibaratnya mengalah aja ya. Mengalah bukan berarti kalah, Mbak ya. Allah lebih tahu, Allah nggak tidur ya. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan apapun yang diomongkan itu akan kembali kepada orangnya. Itu saja. Itu saya yakin 100%. Doa saya cuman seperti itu. Yang penting saya di sini tuh ibaratnya ya, waktunya kerja ya kerja, waktunya makan ya makan, waktunya istirahat ya istirahat. Ibaratnya saya itu punya yang namanya tanggung jawab lah, teman-teman. Dan saya selalu menempatkan diri saya sendiri. Saya nggak pernah banyak komplain, banyak ngomong sama majikan kenapa begini, enggak. Saya tuh cuma orangnya mengerjakan tugas saya, diam, kayak gitu aja. Saya nggak pernah yang namanya banyak ngomong di depan majikan, nggak pernah ya. Cuman tanya hal-hal yang sekiranya penting saja. Misalnya nih ya, nanti siang mau makan apa, malam mau makan apa, itu kan sekiranya hal penting. Kalau nggak penting udah saya diam, bekerja dan bekerja. Begitu saja, teman-teman. Saya memang orangnya seperti itu. Kalau kebanyakan ngomong nanti juga nggak bagus ya. Diam itu lebih baik daripada banyak omong ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, mungkin kalian yang saat ini sedang menonton video saya, kalian termotivasi kepengen kerja ke Singapura ya, kalian harus lewat PT, Mbak ya. Saya sarankan lewat PT yang resmi. Jangan cari jalur yang gelap, instan, cepat. Itu nanti hasilnya akan benar-benar ini loh, Mbak ya, berbahaya. Karena apa? Di sini kalian nanti ya setelah sampai di Singapura, teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke luar negeri itu sudah pasti punya cita-cita atau angan-angan yang namanya kepengen lah, yang namanya punya rumah sendiri, sudah nikah bertahun-tahun tapi belum punya rumah. Kepengen yang namanya bisa membiayai anak sekolah, kepengen yang namanya membantu perekonomian keluarga, kepengen yang namanya membahagiakan orang tua. Ya itu kan masing-masing sudah pasti punya harapan ya. Untuk itu kalian semuanya nanti setelah tiba di rumah majikan ya, Mbak ya, misalkan kalian menemukan masalah apapun ya,
di rumah majikan, entah itu kalian nggak paham tentang apapun itu, tanyakan Mbak ya. Jangan sampai kalian diam, kalian pendam sendiri, nanti salah, majikan malah nggak suka ya. Di sini tuh seperti itu. Kalau sekiranya kalian nggak ngerti, tanya sama majikan, ini bagaimana Mem, ini bagaimana, entah itu tanya sama Sir atau tanya ama ya, seperti itu ya. Jangan sampai kalian diam terus nanti nggak tahu apa-apa, bingung. Umpamanya Mbak, saya itu mau kepengen kerja ke Singapura tapi saya nggak bisa bahasa, itu bagaimana Mbak? Saya dulu juga nggak bisa bahasa Mbak. Nah di sini saran dari saya, kalian masuk aja ke PT ya. Nanti di PT kalian semua bakalan diajarin bahasa ya teman-teman. Bahasanya sudah pasti bahasa Inggris ya. Di sana itu banyak sekali kalian bakalan mendapatkan ilmu-ilmu ya, tentang nanti misalkan kalian disuruh menghafalkan alat-alat dapur, kalian disuruhkan menghafalkan alat-alat yang berada di dalam kamar mandi, kalian disuruh untuk menghafalkan misalkan anggota tubuh kita ya, nama-namanya dari tangan, mulut, dari muka, dari semuanya, pokok dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya bakalan di training ya. Kalian bakalan dapat pembekalan, itu benar-benar membuat kalian sangat bermanfaat teman-teman. Tanpa adanya pembekalan kalian bakalan nggak bisa apa-apa. Setelah di rumah majikan, terus tiba-tiba majikan kalian, iya kalau majikannya itu orang Melayu, sudah pasti bisa ngomong bahasa Melayu. Tapi kalau majikan kalian nanti bukan orang Melayu dan nggak bisa ngomong Melayu, kalian sendiri yang bakalan kebingungan ya. Ini majikanku sebenarnya ngomong apa sih, kok nggak paham. Nah tadinya nggak mau masuk PT tuh ya, itu resikonya kalau nggak mau masuk PT. Jadi setelah tiba di rumah majikan, diajak ngomong majikan nggak ngerti, diam aja. Terus bagaimana? Nah kalau seperti itu, buat teman-teman semuanya ya, saya di sini selalu nyaranin kalian masuklah ke PT ya. Di PT nanti kalian bakalan nggak ada ruginya. Pokoknya kalian masuk ke PT itu nggak ada ruginya sama sekali ya. Kalian dapat ilmu, dapat wawasan itu, dan pokoknya sangat-sangat bermanfaat buat kalian. Oke, so nanti teman-teman setelah kalian masuk di rumah majikan ya, selama masih dalam tahap masa potongan gaji, kalian kan masih terima sisa tuh ya, kalian bisa kirim ke keluarga, mungkin sisa 60, mungkin sisa 50 dolar, itu masih bisa dikirim ke Indonesia. Tapi di sini jangan dikirim semua Mbak ya, kalian kirim 30 atau 35, disisain untuk pegangan sendiri juga. Jangan semuanya dikirim Mbak, nanti kalian nggak punya apa-apa ya. Nanti kalau kalian kepengen beli ini beli itu nggak punya uang, masih nunggu 1 bulan ke depan, itu lama. Bagi yang masih baru 1 bulan ke depan itu lama ya. Jadi di sini misalkan kalian sudah bekerja di rumah majikan, yang namanya sisa potongan itu juga harus diminta Mbak ya. Jangan sampai yang namanya sisa potongan dipegang oleh majikan, kalian pegang sendiri ya. Kalian pegang uang dolar, kalian bakalan punya semangat dalam bekerja, semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Seperti halnya saya waktu dulu teman-teman masih dalam tahap potongan gaji, saya tuh punya sisa potongan, dikasih sama mem saya, suruh tanda tangan ya. Kamu datang ke sini, ini kamu sudah 1 bulan di sini, ini sisa potongannya, kamu tanda tangan. Dan di situ saya tuh seneng banget. Oh, uang Singapura seperti ini. Pertama kali melihat uang Singapura, dolar Singapura, itu senengnya minta ampun. Dari situ saya itu semangat bekerja teman-teman. Oke, so misalkan kalian yang sudah nanti finish potongan ya, sudah finish potongan dan kepengen yang namanya kirim uang ke Indonesia, sudah pasti kalian dapat liburan karena sudah finish potongan. Biasanya yang belum finish potongan itu dalam bulan pertama kalian kan sudah ada libur, karena di Singapura nih teman-teman peraturannya ya, wajib libur meskipun hanya sebulan sekali, diwajibkan libur. Misalkan ya, yang nonton video ini, misalkan Mbak, loh kok saya nggak dapat liburan? Nah, itu perlu ditanyakan ke MOM ya, karena peraturan untuk saat ini Mbak, itu diwajibkan libur meskipun hanya sebulan sekali. Oke, so nanti kalian yang sudah dapat liburan, kirim
kirimnya ya, kirimnya uang itu bisa ke City Plaza. Di sana tuh banyak banget yang namanya jasa-jasa pengiriman uang ya. Kalian bisa kirim lewat Ampel, Haratan atau mana-mana saja ya. Yang tentang biaya ongkos pengirimannya itu beda-beda, ada yang $5, ada yang $4 ya. Cruise pun juga berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi di sini kalian ya pilah-pilah sendiri, kalian mau transfer lewat bank yang mana kayak gitu. Persyaratannya cukup bawa permit saja ya, nanti uang akan sampai ke Indonesia 1 jam kemudian. Oke teman-teman, dan di sini saya selalu menyarankan buat kalian semuanya, misalkan sudah finish potongan, sudah terima gaji penuh, ayo buka rekening pribadi yang ada di City Plaza. Nama banknya itu Bank BNI ya, dengan persyaratan paspor, work permit, dan juga uang $110 ya. Nanti akan dibikinkan buku rekening dan juga ATM. Oke. So ATM itu akan aktif 3 hari kemudian. Setelah ATM aktif, nah nih di sini ya teman-teman wajib yang namanya mengganti nomor PIN. Mengganti nomor PIN yang baru, kalian harus datang ke Raffles Place. Untuk tutorialnya saya sudah buatkan videonya ya, lokasi ATM Bank BNI di Singapura. Kalian bisa cek di video saya. Jadi di sini nanti misalkan kalian sudah finish kontrak 2 tahun ya, kalian nanti pulang ke Indonesia punya tabungan gitu Mbak ya. Terus ATM Bank BNI ini, ATM dari Singapura ini bisa digunakan di Indonesia. Jadi nggak perlu yang namanya mengganti ATM lagi, masih bisa digunakan di Indonesia ya. Dan kalian benar-benar di sini aman loh Mbak ya, nggak ada yang namanya kayak tipu-tipuan itu, nggak ada. Karena di sini saya sudah lama banget memakai Bank BNI ini ya. Saya sudah cuti pulang ke Indonesia dan mengambil uangnya di Indonesia ya. Saya ngambilnya itu di Indomaret, Alfamart ya, maaf, Alfamart bisa, terus di toko-toko apa aja bisa. Pokoknya kalian nanti nggak ada ruginya kalau sudah punya bank pribadi. Karena apa? Dari situ kalian bisa yang namanya ngontrol uang kalian ya. Misalkan ya, bulan ini gajinya mungkin 650 ya, terus kalian tabung berapa $, berapa ratus. Terus untuk ya kalian sendiri liburan, kalian taruh berapa ratus di dompet. Untuk keluarga di Indonesia berapa, kayak gitu. Jadi dari sini setiap bulannya kalian dapat menabung sendiri Mbak ya. Misalkan suatu saat kalian sudah pulang ke Indonesia ya, dan kalian itu benar-benar merasa sudah ayem. Karena apa? Sudah punya tabungan, daripada kalian sama sekali nggak nabung Mbak, nggak punya tabungan ya. Itu nanti yang bakalan membuat kalian merasa nyesel. Dan yang namanya penyesalan sudah pasti berada di belakang, nggak mungkin penyesalan berada di depan ya. Kalau punya yang namanya ATM sendiri, bank pribadi sendiri, itu benar-benar menjadi semangat Mbak. Dan kita bisa lebih berhati-hati dalam memanage keuangan, sudah pasti seperti itu ya. Jadi biar nggak sia-sia kita itu bekerja lelah, capek menjadi TKW, itu ada hasilnya seperti itu ya Mbak. Mungkin kalian nanti setelah pulang ke Indonesia kepengen yang namanya buka usaha, kepengen yang namanya entah itu kalian mau jualan apa, punya modal, punya uang sendiri, kalian bebas ngambil di ATM sendiri ya. Jadi nggak ada ikatan. Kalau uang kalian ya, saat ini kalian bekerja, oke, so uangnya kalian titipkan, entah itu ke saudara, entah itu ke orang tua. Iya, kalau waktu kalian pulang itu uangnya bisa diambil. Lah, kalau waktu kalian pulang tiba-tiba uangnya sudah nggak ada, uangnya habis. Nah itu loh teman-teman ya. Jadi di sini banyak sekali tuh cerita-cerita seperti itu, banyak ya. Saya sendiri nggak mengada-ngada, ini fakta ya. Teman saya sendiri kerja di sini mati-matian, uangnya dititipkan ke suami, setelah pulang kosong teman-teman, uangnya tuh habis, nggak ada apa-apa di ATM. Yang terjadi apa? Nangis, mbaknya nangis kejer. Ya Allah, menjadi TKW itu sudah susahnya minta ampun. Setelah pulang kepengen menikmati hasilnya, uangnya nggak ada. Nah untuk itu dari sini ya kita bisa menyimpulkan, dari sini kita bisa mengambil menjadi pembelajaran.
lebih baik kita buka rekening sendiri atas nama kita sendiri, itu lebih aman ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, semoga saja kalian bisa termotivasi, kalian bisa terbuka hatinya. Oh, bahwasanya yang diomongkan Mbak Ase ini memang benar. Kalian jangan mudah percaya dengan siapapun teman-teman ya. Kalau kita masih sehat, itu masih bisa bekerja, kita masih benar-benar yang namanya bisa mencari rezeki. Untuk itu kita juga harus yang namanya bisa nabung atas nama kita sendiri, jangan dititip-titipkan, nggak aman Mbak. Barang apapun kalau dititip-titipkan itu nggak aman. Lebih baik kita simpan sendiri atas nama kita sendiri, toh gampang kok persyaratannya. Ngomong sama majikan, pinjem paspor sebentar untuk buka rekening kayak gitu ya. Soal nanti kena pajak berapa itu nggak masalah, yang penting tiap bulan kalian nabung terus, nanti pelan-pelan juga banyak sendiri di tabungan kalian, dan itu benar-benar aman, 100% aman. Oke, so di sini ya buat teman-teman semuanya, semoga saja ya saya selalu memberikan doa, selalu memberikan support, semoga dipermudahkan segala urusan kalian yang masih proses ada di Indonesia, mungkin di rumah ataupun di PT. Semoga cepat terbang ke Singapura Mbak ya, semoga saja cepat mendapatkan majikan yang baik sesuai dengan keinginan. Semoga tercapai yang menjadi cita-citanya, entah itu kepengen yang namanya membuat rumah, kepengen bayar utang, kepengen nyekolahin anak, kepengen bahagiain orang tua. Semoga hajat-hajat kalian bisa terkabulkan, amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.